tidak dapat dipisahkan dengan masjid. Jadi orang yang beriman dulu itu kalau sampai tidak ke masjid itu jadi aneh. Yang namanya orang beriman itu mestilah jadi sahabatnya masjid, mestilah sahabatnya masjid, dan mereka sangat senang ada di dalam masjid. Sedangkan orang yang tidak beriman, tidak ke masjid, yang berpenyakit imannya ke masjid tetapi tidak betah dalam masjid. Makanya satu makalah ulama mengatakan bahwa al-mu'minu fil masjid kasabaki fil mani. Orang beriman di dalam masjid adalah seperti ikan di dalam air. Wal munafiqu fil masjid kattayri fil qafas. Sedangkan orang munafik di dalam masjid laksana burung di dalam sangkar. Burung di dalam sangkar itu selalu gelisah, hidupnya keruak. Tapi kalau orang yang beriman di dalam masjid seperti ikan di dalam air, dia merasa nyaman. Semakin dalam airnya, semakin luas sungainya, semakin luas kolamnya, dia akan semakin senang. Seperti itulah orang yang beriman, sekali lagi, adalah orang-orang yang tidak dapat dipisahkan dengan masjid. Sampai yang mulia baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Thumma tala, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Apabila kalian melihat orang yang selalu pulang pergi ke masjid, saksikanlah oleh kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi yang mulia baginda Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk orang-orang yang melihat orang yang selalu pulang pergi ke masjid itu dengan persaksian keimanan. Saksikanlah oleh kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Kemudian persaksian yang mulia baginda Nabi itu diperkuat oleh beliau sendiri dengan firman Allah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang kalau mengaku beriman sehat itu bisa dilihat dari sehat atau tidaknya hubungan dia dengan masjid. Kalau orang beriman itu menjadi ahli masjid, maka dia naik peringkatnya menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang sebenarnya mereka adalah ahli masjid. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah umul muttaqun. Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Karena mereka adalah ahlul iman, orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Nabi bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyyin." Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Alhamdulillah nama masjidnya mantap, ini masjid takwa. Mudah-mudahan masyarakat sekitarnya, bahkan masyarakat kota Medan ini menjadi masyarakat yang bertakwa. Cirinya masjid ini selalu penuh, dan masjid-masjid di kampung-kampung, di musola-musola di wilayah kota Medan ini semuanya makmur. Amin. Masjid adalah rumah setiap orang bertakwa. Wa takaffaru liman kana masjidu baitahu birruhi. Dan Allah menjadi penjamin atas orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ar-rauh. Ar-rauh itu artinya kebahagiaan, kegembiraan. Allah menjadikan kepada ahli masjid itu dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Semua orang bergerak itu mencari apa? Mencari bahagia. Ujung-ujungnya itu, endingnya yang dia cari itulah bahagia. Bergerak ke kota
Dan Allah melalui lisan Nabi-Nya menjamin atas orang yang menjadi ahli masjid itu dengan kebahagiaan. Jadi gak susah sebenarnya kita mencari kebahagiaan itu. Jadikan diri kita ahli masjid. Aku cinta masjid. Aku cinta masjid. Itu pernyataan, kalimat pernyataan. Aku cinta masjid. Tapi kalau yang ini, ayo cinta masjid. Ini kalimat dakwah ini, kalimat mengajak. Dua-duanya bagus. Aku cinta masjid, ayo cinta masjid. Aku cinta masjid, ayo cinta masjid. Orang yang mencintai masjid dengan ciri banyak waktunya di masjid, banyak waktunya digunakan untuk menghidupkan amalan-amalan masjid, sehingga seolah-olah masjid seperti rumahnya. Allah menjamin untuknya pertama kebahagiaan. Makanya beda ahli masjid dengan yang bukan ahli masjid. Beda. Saya lihat muka-muka bapak-bapak yang saja beda. Orang yang ahli masjid dengan orang yang tidak ahli masjid itu beda. Orang yang ahli masjid selalu ceria. Karena apa? Karena dia diberi kebahagiaan oleh Allah. Ahli masjid itu bukan orang yang tidak punya masalah. Kalau tidak punya masalah itu bukan orang. Betul? Semua kita ini punya masalah. Saya melihat wajah-wajah bapak-bapak, wajah-wajah bermasalah. Bukan bermakna orang yang bahagia itu orang yang tidak pernah dirundung masalah. Tetapi orang yang bahagia itu orang yang selalu punya jalan keluar dalam setiap masalah. Ahli masjid dijamin oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW bahwa mereka itu kalau punya urusan-urusan masalah-masalah, maka malaikat akan menolong mereka. Ahli masjid akan ditolong oleh makhluk yang gaib atas izin Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Maka sebenarnya masalah secara pribadi, masalah keluarga, masalah hidup bermasyarakat, masalah hidup bernegara, sampai ke situ. Bahkan masalah hidup global seluruh dunia, jalan keluarnya hanya back to the mosque. Kembali ke bahasa mana itu? Back to the mosque. Kalau pakai bahasa kita Lampung, molang atau masjid. Back to the mosque, pulang ke masjid. Kalau bahasa Jawanya kan mulai ke masjid. Mulai. Kembali ke masjid. Jadi kembali ke masjid itu adalah jalan keluar, bukan masalah. Jalan keluar atas masalah. Kalau kita orang Islam yang punya masalah, maka penyelesai masalahnya adalah bersahabat dengan masjid. Karena itu saya sangat-sangat tidak masuk akal sehat saya kalau orang bilang wirawiri aja kerjaannya ke masjid. Jadi dianggap wirawiri ke masjid itu seperti masalah itu bukan masalah, itu penyelesai masalah. Jadi kalau orang bilang masjid terus, jadi seolah-olah dia menganggap orang ke masjid itu jadi masalah. Bukan masalah itu, penyelesai masalah, baik secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara. Baik to the mosque, kembali ke masjid adalah penyelesai masalah. Penyelesai masalah. Allah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang menjadikan masjid seperti rumahnya. Artinya banyak waktunya untuk masjid itu untuk menghidupkan amalan-amalan masjid. Warahmat, kita berahmat. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah sayang betul kepada orang yang
Yang nggak jawab iya tadi itu kenapa? Karena dia nggak pengalaman itu, nggak punya pengalaman dekat-dekat kepada pejabat. Kalau orang dekat-dekat kepada pejabat penguasa, maka dia meyakini bahwa pejabat penguasa itu dapat menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, kalau kita ini dekat kepada yang menciptakan seluruh jagat raya ini dan kita punya masalah, apakah Allah SWT tidak akan menyelesaikan masalah-masalah kita? Diselesaikan oleh Allah. Dan orang yang dekat-dekat dengan pejabat itu jadi sayang kepada dia. Lalu orang-orang yang dekat kepada Allah melalui mendekati rumah Allah, maka Allah juga akan sayang kepadanya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Karena apa? Karena mereka adalah ahli masjid. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah, maka kita mesti menjadi ahli masjid. Kalau disayang oleh Allah, diazab oleh Allah apa tidak oleh Allah? Tidak akan diazab oleh Allah. Di dunia tidak akan diazab oleh Allah. Sedangkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inni la ahubbu bi ahlil ardi 'adzaba." Aku sangat ingin untuk mengadab ahli bumi. Mengadab satu kecamatan, satu kota, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Bahkan ahli dunia ini semuanya sangat aku ingin untuk menurunkan adab kepada mereka. Fa idza nadartu ila ummal buyuti wa ila al-muta'abbina fiha wa ila al-mustaghfirina bi ashari sarafu dzalika 'anhu. Tetapi ketika aku melihat banyak mereka memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah, dan kasih sayang di antara mereka karena aku, dan juga mereka beristighfar, mohon ampun, bertaubat di waktu sahur sebelum subuh kepada Allah, sarafu dzalika 'anhu. Aku lepaskan para bencana ini dari mereka. Jadi yang akan mengangkat para bencana, para petaka, musibah-musibah itu adalah Allah. Dan yang menurunkannya juga adalah Allah. Kalau ahli negeri, penduduk, kota, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, lingkungan, RW, RT itu semua ahli masjid, maka Allah berjanji untuk melepaskan para bencana, malapetaka, musibah-musibah itu dari mereka. Jadi ini juga rumus untuk kita aman dari berbagai macam bala bencana, malapetaka, musibah-musibah, maka mestilah kita menjadi ahli masjid. Wal jawasi 'ala sirati ila ridwanillahi ila jannah, dan kemudahan meniti jembatan sirat menuju ridha Allah dan menuju surga Allah. Kemudahan meniti jembatan sirat itu berarti setelah mati nanti, dan setiap kita akan menitinya. Allah berjanji kepada ahli masjid, mereka akan meniti jembatan itu dengan mudah, dimudahkan oleh Allah. Bahkan seperti kilat yang menyambar, mereka akan naik di atas masjid mereka yang berubah menjadi kota yang berwarna yang sangat besar. Kemudian imam-imamnya menjadi sopir kota itu, muadzin-muadzinnya menjadi keneknya. Takwa metro, kata muadzinnya. Yang bisa masuk, yang bisa naik, itu adalah orang yang memang ahli masjid takwa waktu di dunia. Tapi kalau tidak kenal masjid, tidak melihat masjid, bukan tidak melihat masjid, matanya melihat waktu di dunia ini masjid itu, tapi hatinya tidak melihat. Masjid yang begitu besar itu tidak kelihatan karena hatinya tertutup. Maka nanti panggilan itu tidak akan dapat terpenuhi oleh dia, sehingga tidak selamat. Karena itu ahli masjid nanti akan naik onta itu dan akan melesat di padang mahsyar, kemudian naik sirat secepat kilat sampai mereka kepada ridha Allah, yakni mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Jadi ahli masjid itu penyelesai seluruh masalah pribadi
yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mencontohkan. Beliau tidak ada makanan di rumah. Beliau datang ke masjid sholat, kemudian pulang tanya kepada istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha, sudah ada makanan? Tidak ada. Beliau berangkat lagi ke masjid, pulang lagi, belum ada, berangkat lagi ke masjid. Setelah itu ada. Sayyidina Utsman telah mengantarkan 1 mangkok susu. Selesai masalah. Ke masjid itu menyelesaikan masalah. Kalau lapar, kalau haus, berangkat ke masjid. Kalau lapar, kalau haus mana? Restoran, rumah makan. Kalau ahli masjid itu berangkat ke masjid, sholat, minta kepada Allah. Kata ulama, kalau kita di dunia ini belum pernah punya pengalaman bahwa hubungan kita dengan masjid, dengan sholat itu menyelesaikan masalah kecil berupa makan dan minum, maka jangan harap sholat kita dapat menyelesaikan masalah kita yang besar, sangat besar, di kubur kita, di mahsyar, di mizan, sampai ke sirat, sampai masalah paling besar terhindar dari neraka. Kalau masalah kecil-kecil ini saja belum bisa selesai waktu di dunia, karena itu hubungan orang beriman dengan masjid sampai kepada peringkat seluruh masalah diselesaikan dengan sholat di masjid. Kalau sholat itu dapat mendatangkan roti 2 keping waktu di dunia, maka niscaya sholat itu tidak dapat menyelamatkan di kubur. Begitu Pak nasihat ulama di Pakistan, saya dengar langsung. Kata beliau, kalau sholat kamu di dunia ini belum dapat menyelesaikan masalah roti yang menjadi kebutuhan makanmu karena lapar di dunia ini, bagaimana sholat dapat menyelesaikan masalahmu yang lebih dari masalah lapar itu nanti di kubur, di mahsyar, di mizan, di sirat, sampai terhindar dari neraka dan masuk dalam surga. Sampai ke peringkat itu, hubungan kita dengan masjid yang menjadi target kita. Setiap orang beriman itu punya hubungan yang akrab dengan masjid, sehingga kalau ada masalah sedikit dia datang ke masjid. Ada juga orang sekarang kalau ada masalah datang ke masjid, lepas masalah jauh dari masjid. Atau sebaliknya, ada orang punya masalah datang ke masjid. Ketika tak punya masalah datang ke masjid. Begitu duit banyak, semua serba ada, mana kan datang ke masjid? Karena yang mendatangkan orang ke masjid itu adalah iman. Karena itu perlu dibicarakan tentang janji-janji Allah yang berkenaan dengan hubungan setiap orang beriman itu dengan masjid. Sehingga itu dibicarakan lagi, didengar lagi, sampai menjadi satu keyakinan, sehingga kita menjadi ahli masjid. Kita merasa bahwa masjid itu sangat beruntun, dan kalau kita tidak ke masjid itu sangat rugi. Hari ini tidak, orang menganggap tidak ke masjid itu bukan satu kerugian. Datang ke masjid juga kadang-kadang karena sudah terbiasa, seolah-olah itu bukan satu keberuntungan yang besar menjadi ahli masjid, dan kerugian yang besar ketika jauh dari masjid. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu setiap kita mesti berusaha untuk menjadi ahli masjid. Kemudian berusaha untuk menjadikan orang lain menjadi ahli masjid juga. Karena kita ini orang beriman itu punya sifat tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sifat orang beriman supaya dia tidak rugi menjadi orang yang beruntung, karena dia saling berwasiat, ajak mengajak, seru menyeru, ingat mengingatkan untuk perkara yang hak, perkara agama. Siapa yang akan menjadi ahli masjid itu? Orang Islam. Siapa yang akan mendatangkan mereka ke masjid? Orang yang sudah masuk ke dalam masjid. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam masjid ini, orang yang aku
tidak mau mengajak yang belum cinta masjid supaya cinta masjid, maka masjid kita terancam dengan kemunduran, terancam kemajuan soft. Kemajuan soft itu berarti kemunduran. Tapi kalau ada usaha mengajak dari masjid, dari orang yang sudah jadi ahli masjid ini, mengajak programnya setiap hari mengajak satu orang warga sekitar masjid, maka nanti akan terjadi kemunduran soft. Kalau terjadi kemunduran soft berarti tambah makmur. Di mana-mana yang kita lihat sekarang atau Bapak sudah merasakan sendiri di kampung-kampungnya terjadi kemajuan soft atau terjadi kemunduran soft. Maju mundur kan? Maju mundur. Waktu maghrib mundur atau tidak? Mundur. Waktu isya maju atau tidak? Maju. Waktu subuh sangat maju. Kemajuan yang luar biasa. Di waktu subuh kita inginkan bagaimana supaya terus berada dalam kemunduran soft. Nah, untuk softnya jadi mundur perlu ada usaha. Nanti bisa kita doa itu bahagian dari usaha. Doa itu bahagian dari usaha. Tapi mengajak itu usaha juga. Jadi jangan kita cukupkan dengan doa. Kita juga mesti mengajak, kan itu bahagian dari usaha semua. Semuanya dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa untuk istiqomah dalam iman ada tidak? Ada. Usaha untuk mengajak orang beriman ada apa tidak? Ada. Jadi kita perlu usaha mengajak umat Islam di sekitar masjid kita masing-masing untuk menjadi ahli masjid. Caranya silaturahmi dari masjid kita. Setiap pagi subuh kita duduk, yang sudah jadi ahli masjid itu, yang sudah jamaah sholat subuh masjid duduk, berpikir, kemudian berusaha mengajak keluar dari masjid kunjungan kepada masyarakat sekitar masjid. Boleh pagi itu, boleh siangnya nanti, boleh sorenya, boleh malamnya. Dilihat masyarakat sekitar masjid itu yang mereka ada di rumah longgar yang bisa kita temui dan kita bersilaturahmi kepadanya. Kapan mereka punya waktu, kita datang. Kemudian kita buat dengan istiqomah, dengan niatan kita mengajak orang itu adalah untuk supaya kita sendiri istiqomah. Kalau kita istiqomah menjadi ahli masjid. Kenapa? Karena kita ngajak-ngajak orang ke masjid. Tapi kalau kita tidak mau ngajak-ngajak orang, udah usah ngajak-ngajak, ini nggak usah usil sama orang. Itu kan ada ya, gitu kan? Ngajak-ngajak orang itu tidak usil kepada orang. Itu bukan usil lah. Itu ciri kita sebagai orang beriman. Kita harus ada peduli kepada orang lain. Mengajak, bukan usil. Kalau dia dianggapnya usil, ya nggak apa-apa juga. Memang kita tidak usah usil dunia ini. Nanti di akhirat kita akan dituntut kalau kita tidak usil, tidak mau mengajak itu. Kita tidak mau mengajak orang lain itu, bukan kita selamat di akhirat, sudah pasti selamat. Kita akan ditanya di akhirat. Kenapa? Karena umat ini bukan umat ibadah saja, bukan seperti umat-umat Nabi Isa ke atas yang mereka begitu menerima seruan dan ajakan para nabinya, mereka tidak beribadah saja sudah cukup. Tetapi umat ini adalah umat dakwah. Di samping dia beribadah sebagai pakaian dia, maka dakwah ini sebagai pekerjaan dia. Polisi ada pakaiannya kan, ada tugasnya kan. Masa polisi pakai polisi gak ada tugas? Tiap pakaian polisi ada, tugas kepolisiannya juga ada. Misalnya polisi lalu lintas, pakaian sudah lengkap, ya kan? Sebagai polantas polisi lalu lintas, tugasnya ngatur lalu lintas. Seperti itu juga, ini orangnya sudah lengkap, alat
bapak juga tengok tuh tetangganya yang wirawiri macam bapak itu ada berapa? Yang masih banyak itu belum wirawiri di masjid kan? Karena itu kapan mereka itu akan menjadi ahli masjid? Kalau bapak yang sudah wirawiri di masjid tidak mau mengajak mereka untuk menjadi ahli masjid, sehingga sama-sama menjadi ahli wirawiri ke masjid. Kalau sudah wirawiri ke masjid tadi minimal 5 waktu tadi, jadi apa? Jadi orang yang beriman yang diakui oleh Allah, yang diakui oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita ingin kami ini Pak beriman semua. Udah bapak masuk kami. Masuk kami lagi cari masjid yang lain. Itu pernah kami alami dengan tahun 90-an. Masuk diusir Pak kami. Kenapa? Katanya kami sudah beriman semua sini. Oh sama-sama masjid lagi. Kami pindah Pak masjid yang lain. Tapi waktu subuh kami kirim 2 orang utusan ke masjid itu. Sholat subuh. Begitu selesai pulang kita tanya bagaimana keadaan. Berapa orang sholat subuh? Goiko mir. Goiko itu 2 orang. Ngakunya beriman adik kampungnya. Yang sholat subuh berapa? 2 orang. Padahal tadi yang pernah sholat itu bagi orang yang punya penyakit dalam iman adalah sholat Isya dan sholat subuh. Maka ini perlu kita mengajak di dalam usaha kita semua. Usaha seluruh umat Islam ahli masjid adalah mengajak orang yang di luar masjid masuk ke dalam masjid. Sama-sama kita ajak supaya semua menjadi ahli masjid, sehingga semuanya berada dalam rahmat Allah, berada di dalam kebahagiaan ar-rawah dari Allah, berada di dalam keselamatan nanti setelah meninggal dunia, masuk ke alam yang sebenarnya, mulai dari kuburnya, mahsyarnya, mizannya, siratnya, akhirnya sampai dia selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Saya mau tanya, sahabat-sahabat Nabi itu semua ahli masjid atau bukan? Ahli masjid, ya kan? Mereka itu semua selamat atau tidak? Selamat. Sekarang kita mau selamat atau tidak? Mau, ya kan? Kalau begitu kita semua mau jadi ahli masjid? Mau. Jangan nggak mau. Kita maukan diri kita menjadi ahli masjid, dan kita maukan orang lain juga menjadi ahli masjid. Alangkah indahnya kalau ahli kampung kita semuanya menjadi ahli masjid. Begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang berangkat satu titik ke masjid mereka masing-masing, ke mushola mereka masing-masing. Begitu indahnya suasana itu, maka rahmat Allah bercucuran pada ahli negeri itu, ahli kampung itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman bertakwa kepada Allah, pasti kami membuka untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Orang beriman bertakwa itu cirinya adalah ahli masjid. Jadi kalau kita ingin supaya ahli kampung kita menjadi orang beriman bertakwa, maknanya kita mesti ingin mengusahakan setiap ahli kampung kita menjadi ahli masjid. Walakin kadzabu, namun seandainya mereka mendustakan, ciri iman dan takwa sudah tidak ada lagi di kampung mereka, buktinya masjid dan mushola mereka pada sepi. Fa akhadnahu bima kanu yaksibun, maka kami angkat mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Karena itulah bapak-bapak dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan inilah kita kumpul, untuk perkara yang besar inilah kita kumpul. Kita ingin bagaimana setiap kita jadi ahli masjid, dan menginginkan supaya setiap orang menjadi ahli masjid. Yang untung siapa? Kalau semua kita jadi ahli masjid, siapa yang untung? Semua kita, rakyat untung, pejabat untung, penguasa untung, semua kita jadi untung kalau semua kita menjadi ahli masjid. Tapi kalau kita tidak jadi ahli masjid, menjadi ahli masyarakat yang keluar dari masjid, siapa yang rugi? Kita sendiri akan rugi. Dulu waktu tsunami Aceh kami datang, khotib-khotib yang menyampaikan tsunami tidak datang kepada kita, tapi kita yang mengundang tsunami. Bahasa itu saya tanya setelah khutbah, apa maksudnya Pak Ustaz begitu? Apa maksudnya tembung bicara seperti itu? Dia bilang, dengan perbuatan kita jauh dari masjid,
perbuatan kita tidak bersahabat dengan masjid, maka pahala bencana itu kita undang dengan perbuatan itu. Karena itu semoga kita semua menjadi ahli masjid dan kita semua menjadi orang-orang yang menjadikan orang lain menjadi ahli masjid juga. Untuk itu kita beri waktu, luangkan masa kita untuk berangkat, ya kan? Untuk berangkat belajar jadi ahli masjid. Semuanya pakai belajar itu. Naik sepeda saja mau belajar. Jangan orang belum pernah belajar kita kasih sepeda, angkat kamu. Insya Allah tak nyampe dia. Jatuh, luka-luka dia. Kenapa? Mesti belajar. Begitu juga untuk menjadi ahli masjid kita perlu belajar, waktu kita untuk berangkat bersama rombongan hijrah dari masjid ke masjid. Rombongan ini, usaha orang-orang yang sebagai usaha dakwah dan tabligh, bukan usaha kelompok aliran grup, tapi usaha setiap pribadi orang yang menjadi pengikut yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah di masjid dan jadikan orang lain menjadi ahli masjid. Insyaallah pada Isya akan kita lanjutkan dan kita mewujudkan meluangkan waktu tadi itu. Insyaallah pada Isya ada yang akan berangkat jamaah 4 bulan, ada yang akan berangkat 40 hari, ada yang akan berangkat juga walaupun hanya 3 hari. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini dapat meluangkan waktu 3 hari. Insyaallah. Demikian kita dari Quran pun kita tutup bersama doa yang bermajelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, wabil khusus para ulama, para kiai, guru, tokoh-tokoh, pengurus masjid semuanya yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah membuktikan apabila Allah menghendaki kebaikan agar memperbaiki masyarakat di suatu negeri, maka di negeri itu Allah akan mengantarkan seorang nabi. Karena tidak satupun nabi yang dihantar di tengah kaum yang sudah soleh semua, sudah taat semua. Kok enak terus ngomong nabi. Setiap nabi itu dihantar di tengah kaum yang sudah rusak dan rusaknya sudah puncak itu. Kemudian nabi yang dihantar tadi buat usaha. Yang pertama nabi mikir bagaimana umat jadi baik. Setelah mikir doa, cukup. Bukan mikir dan doa, bergerak orang per orang tidak tadi dengan pengorbanan dan pengorbanan. Bukan hanya waktu, bukan hanya harga diri, bahkan nyawa pun dikorbankan. Setelah nabinya buat usaha tadi,
Tapi Nabi itu kan umurnya terbatas. Ketika umat sudah jadi baik, ya Allah ambil Nabi itu meninggal. Umat sudah jadi baik, Nabi yang dakwah tadi dipanggil oleh Allah meninggal, wafat. Maka setelah ditinggalkan nabinya umat yang baik, karena tidak adanya dakwah, karena nabinya sudah meninggal, maka umat yang baik tadi berangsur-angsur, lama-kelamaan jadi rusak lagi. Setelah rusak sampai puncaknya dan Allah akan memperbaiki itu, umat yang rusak dihantar Nabi lagi. Nabinya mikir lagi, doa lagi, gerak lagi, korban lagi, umat yang rusak jadi baik lagi. Setelah umatnya baik, nabinya mati lagi. Setelah nabinya mati, umat rusak lagi. Terus seperti itu berganti-ganti sampai ratusan bahkan ribuan nabi. Nah, kalau sekarang yang rusak ke umat sekarang, kalau umat yang rusak itu umat yang dulu kan yang diantar nabi. Nah kalau yang rusak umat sekarang, terus sampai mengugatkan nabi gitu. Oh umat sekarang gak rusak. Oh berarti sampai salah nih delok ning umat sekarang ini gak ada tanda rusak. Hadirin yang berbahagia, kalau umat akhir zaman ini terbanyak tentang umat ya sekarang. Ulama katakan kurang lebih 7 miliar. Maka kalau umat akhir zaman ini Allah berkehendak akan diperbaiki, maka yang dihantar bukan nabi lagi. Karena kenabian sudah ditutup. Tidak akan lagi dihantar nabi karena tugasnya para nabi sudah diserahkan oleh Allah, diamanahkan Allah kepada kita sebagai umat yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat yang istimewa. Dihantarnya kita umat akhir zaman sama dengan maksud dihantarnya para nabi untuk meneruskan kerja agama, kerja dakwah. Apa saya nggak boleh bertani? Boleh. Wong sahabat itu juga ada yang bertani kok. Apa saya tidak boleh berdagang? Daganglah silahkan. Apa saya tidak boleh beternak? Ngurus anak istri, punya jabatan, jadi pejabat silahkan. Sahabat juga ada yang beternak, berdagang, bertani, punya jabatan. Tapi hendaklah profesi-profesi pekerjaan-pekerjaan tadi tidak menghalangi dari kerja dakwah. Gimana? Sedia jawab? Karena kita umat akhir zaman jangan coba-coba cari kemuliaan lewat profesi selain dakwah. Saya mau jadi mulia lewat pertanian, tidak akan pernah dapat sampai umurnya habis. Saya mau cari kemuliaan lewat jabatan, ya kan? Tidak akan pernah dapat lewat perdagangan, tidak akan pernah dapat karena kemuliaan umat akhir zaman sudah Allah stempel dalam kerja dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sudah jangan ditawar-tawar lagi, jangan coba-coba ikhtilaf dengan Allah. Terus sekarang ini saya itu tidak bisa jawab karena sibuk pertanian, karena sibuk perdagangan, karena sibuk ngurus ternak. Ada jawabannya. Nabi sudah tahu kalau umat akhir zaman akan terhalang oleh ini. Nabi sudah tahu karena diberitahu oleh Allah. Terus apa akibatnya kalau sampai kita terhalang untuk berjuang agama karena itu tadi? Ada nggak yang diajak berjuang alasannya pertanian lah, perdagangan lah, peternakan lah? Yang jawab jangan saya. Nanti bapak nyalahkan saya. Yang jawab biar Nabi, kalau menyalahkan silakan nyalahkan Nabi. Idza tabayatum bil ilmi wa akhadtum adana al baqa wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihad
sallallahu alaikum billah la yanzihu hatta tarji'a ila dinina. Kalau kamu sudah gandrung, kamu enggak gandrung, sudah kepincut, sudah sibuk dengan urusan perdagangan, sibuk ngurusin ternak. Saya ini mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi waktu adzan saya ngurusi sapi ya, mazhab Imam Syafi'i. Kalau kamu sudah sibuk dengan perdagangan kamu, sibuk dengan peternakan kamu, dan kamu merasa puas hati dengan perkebunan, pertanian, sehingga dengan itu kamu jadikan alasan untuk kamu tidak berjuang agama, sallallahu alaikum billah, Allah akan timpakan kepada kamu kehinaan. Umat hari ini hina bukan karena tidak punya jabatan, karena tinggalkan dakwah. Bukan karena tidak punya uang, karena tinggalkan dakwah, dihinakan oleh Allah. Ini ayat apa namanya, hadisnya dari bagaimana? Sallallahu alaikum billah, Allah akan timpakan kepada kamu kehinaan yang tidak akan diangkat kehinaan itu dari kamu sampai kamu menjadikan kerja dakwah ini sebagai kerja utama lagi, yang lain sampingan semua. Gimana? Siap gak? Insyaallah. Pertanian sampingan. Sahabat itu pertanyaannya sampingan, Pak. Walaupun waktunya panjang kurma, ada untuk panggilan untuk berdakwah, tinggalkan kurmanya. Pulang dari berjuang agama, kurmanya masih utuh, malah berlipat ganda. Sahabat juga beternak, tapi ketika ada panggilan untuk berjuang agama, siapa? Wahab bin Qabus. Oh, dombanya bukan punya seperti sampai yang berapa lah punya domba. Wahab bin Qabus punya domba semua ada. Dari ujung ke ujung padang rumput itu punya dia itu domba. Nah kan, ketika mendengar wah Nabi ini sedang berjuang agama di bidang umum, lah kok saya malah sibuk ngurus ternak ini. Saya nggak malu di depan manusia, nggak apa-apa lah, malu saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak cari belantik dulu dijual kambingnya, nggak langsung nyusul Nabi. Kalau sekarang, masya Allah, mau keluar Pak, aku digol sama payu rasa dulu. Jadi ini kerja dakwah, ini kerja mulia buat kita. Gak lama kan kita suruh kerja dakwah ini, gak lama. Sisa umur tinggal 5 tahun. Ya 5 tahun itu dakwah. Kalau Allah terima, 5 tahun kita buat kerja dakwah dalam sisa umur kita, dan Allah terima, nanti hasilnya dinikmati jutaan, bahkan tidak ada habisnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap insyaallah. Jadi saya ini penerus kerjanya para nabi toh. Mungkin sampai ada yang begitu dalam hati. Saya mau jawab, oh baru tahu toh. Bahkan dia ngomong. Baru tahu toh. Dari dulu ngapain sampean? Pak harus bangga Pak meneruskan kerjanya para nabi. Yang kerja orang mulia, para nabi kerjanya kerja mulia, kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak polisi jadi polisi, ditanya sama tetangga, kamu kok jadi polisi? Iyalah, mau saya meneruskan kerja bapak saya dulu kan polisi. Bangga jadi polisi karena meneruskan kerja bapak. Ada anak di tentara, ditanya sama tetangga, kenapa kamu jadi tentara? Ya, saya kan meneruskan kerja bapak saya jadi tentara. Ada anak jadi pedagang, ditanya sama tetangga, kenapa jadi pedagang? Meneruskan kerja bapak kan pedagang dulu. Bahkan di Jakarta itu ada jembatan penyeberangan di atas jalan raya. Ada orang tua ngemis setiap hari. Ada katakanlah Pak Abdul Rahman lewat situ, setiap lewat kasih 5.000, besok lewat kasih 5.000. Pas Pak Abdul Rahman nggak lewat sini. Lewat lagi bapak tua sudah nggak ada, tinggal anak muda. Ditanya dulu, biasanya yang di sini kita mintakan bapak tua, kalau sekarang sudah ada yang tua itu bapak saya. Sekarang sudah mati. Saya sekarang di sini meneruskan kerja bapak saya. Meneruskan kerja bapaknya sebagai pengemis saja tidak malu. Tidak sampai Kak suruh meneruskan kerja dakwahnya para nabi kok malu. Kalau sampai betul-betul malu
Allah katakan Pak, nanti di surga itu malaikat penjaga pintu surga itu kaget. Nah orang-orang belum dipersilakan masuk surga kok ada orang pakai kotak selama. Kamu kok saya belum disuruh untuk buka pintu, kamu mempersilahkan kamu masuk, kamu sudah duluan. Maka malaikat lapor sama Allah. Padahal Allah nggak usah dilapor, sudah tahu. Ya Allah, kita sudah duluan jalan. Kata Allah, kamu lihat di surga lagi ngapain? Dilihat sama malaikat. Malulah malaikat itu di surga lagi bercanda sama bidadari, Pak. Bercanda sama bidadari, Pak. Ada bidadari ini, Pak. Kalau ada orang seribu stroke sama, kemudian bidadari lewat sembuh semua yang stroke. Lawang ludahnya saja bikin alat laut yang tadinya asin jadi manis. Itu baru ludahnya, bagaimana bibirnya kira-kira? Oh, kadang-kadang kamu keluar cuma itu sama bidadari dunia yang begituan. Kenapa malaikat kata Allah? Saya malu bertanya, ya Allah, dia lagi bercanda sama bidadari. Ya sudah, biarkan kata Allah. Aku juga malu menghisap mereka. Karena dulu mereka telah menjual malu demi agamaku. Malu nggak keliling-keliling jauh-jauh? Untuk metasi ini jauh-jauh. Zaman kompor, zaman gila akhirat. Gak apa-apa gila akhirat. Semakin banyak orang yang gila dunia harus diimbangi semakin banyak orang yang gila akhirat berseimbang dunia. Sekarang belum seimbang. Jadi siap teruskan kerjanya dakwah para nabi, siap insyaallah. Hadirin yang berbahagia, kerja mulia. Bapak mau tahu para sahabat yang Nabi mengatakan ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang. Yang Nabi mengatakan wa inna ihsanal qurun qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah para sahabat. Kenapa dengan sahabat? Sahabat itu Pak, hari yang paling bahagia bagi sahabat bukan pengantin baru, bukan Idul Fitri. Hari yang bahagia bagi sahabat hari ketika Nabi memutuskan kamu berangkat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita ya. Kalau kita kok malah hari yang paling menyedihkan kalau dikusuli disuruh berangkat. Dan hari yang paling cita bagi para sahabat sedang asik-asiknya berjuang disuruh pulang oleh Rasulullah. Paling menyedihkan dan kalau kita. Ini hari ini wapsi juga boleh tambah masa. Mas bertahan dulu di masanya 2 hari. Ada yang mau disuntikan di sana 1 jam. Enggak bisa, pokoknya harus pulang hari ini. Wangi ribut aku nggak sampai. Memang Pak, Masya Allah. Seandainya ada satu orang sahabat hidup di tengah kita, dia akan menjadi manusia yang paling aneh. Kenapa? Sambutan aja terus. Seandainya ada salah satu yang kita di sini hidup di tengah sahabat, akan menjadi orang yang paling aneh. Kenapa? Karena hanya niat terus. Tapi bagus kalau sudah ada apa yang nggak niat juga masalah. Semua niat kita jalan Allah Taala. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Benda yang sederhana kalau sudah ada hubungannya dengan dakwah jadi dahsyat luar biasa. Kita semua punya benda di sekitar kita. Nabi Musa punya tongkat. Sebelum Nabi Musa dakwah, tongkatnya itu cuma untuk apa? Giring domba, bersandar kalau capek, ambil daun untuk meringankan domba. Itu gunanya tongkat Nabi Musa ketika belum dakwah. Tapi begitu sudah diperintahkan oleh Allah untuk dakwah, tongkat yang sama gunanya bukan lagi seperti untuk menggiring domba, ngambil daun dan bersandar, bukan. Dipukulkan ke laut, terbelah lautan menjadi 12 jalan. Kapan ini? Setelah dibawa dalam dakwah. Dipukul
Coba Pak, umur ini gunakan untuk dakwah karena umur nanti dihisab nggak? Dihisab. Para sahabat, para nabi kalau ditanya umur enak jawabnya karena umur mereka habis untuk agama. Giliran kita ditanya, kamu mau akhir zaman punya umur berapa? 70 tahun. Kau gunakan untuk apa? Ada yang untuk dakwah? Mending Pak kalau kita bisa jawab saya 4 bulan tiap tahun. Ada yang bilang 40 hari tiap tahun. Ada yang bilang saya seumur hidup pernah keluar 3 hari sambil ngumpet di belakang ini. Ada yang sama sekali belas umurnya nggak beragama. Umur akan dihisab. Bapak percaya atau tidak akan dihisab umur. Dan hisab yang paling ringan tentang umur ketika umur digunakan untuk perjuangan agama. Siap insya Allah. Umur yang tidak digunakan untuk agama jadi beban dunia, beban akhirat. Tapi umur yang digunakan untuk perjuangan agama berubah dari beban menjadi bekal. Pilih beban atau bekal? Bekal. Apalagi yang sudah tua-tua ini, Masya Allah. Sudah tua itu makin sungguh-sungguh berjuang agama makin bagus dilihat malaikat kagum. Sudah tua kok makin sungguh-sungguh urusan dunia di sini. Nek Arab sugih wis kebiyen sampean sugih. Gunakan umur kita untuk agama. Allah. Itu yang dikubur fajilna anak mal salihah, minta kembali ke dunia bukan untuk bangun rumah, bukan untuk kredit mobil, untuk berjuang agama kalau dibolehkan. Tapi kata malaikat di kubur telat masyarakat kebiyen lagi. Yang kedua kita punya harta. Harta mau dihisab nggak? Dihisab. Kita sudah doa bahwa hasibni hisaban yasira, minta kepada Allah dihisab dengan mudah. Karena hisab ini bukan nanti di lapangan, Pak, di padang mahsyar. Seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini kumpul jadi satu yang menghisab Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebentar, 1000 tahun tidak. Maka supaya dihisab tentang tadi mudah untuk agama, supaya tidak dihisab tentang harta tadi hisab mudah tentang harta untuk agama, maka gunakan harta untuk berjuang. Siap insya Allah. Harta yang digunakan untuk agama dia akan berkata 3 perkara. Ingat ini harta. Kata harta yang pertama semula aku nufana. Mana tahu Pak? Sementara. Sekarang aku telah menjadi kekal karena telah kau gunakan untuk agama. Kata harta yang pertama. Yang kedua kata harta semula aku sedikit. Sekarang telah jadi banyak berlipat ganda setelah kau gunakan untuk agama. Yang ketiga kata harta dulu kamu menjaga aku. Setelah kau gunakan aku untuk agama, Allah perintahkan aku untuk menjaga engkau. Siap insya Allah. Tapi banyak loh mas kata saya udah lama kayak jauh, ibu nggak habisan bis, gampang. Suruh bawa itu bawa dari metro Bandar Lampung, bawanya terlalu banyak. Maka di tengah tangan juga, gedung sudah, mobil sudah penuh masih banyak. Gimana supaya barang ini harus dibawa nih dari metro ke Bandar Lampung ini harus sampai sana gampang. Itu tetangga sampai kiri kanan itu tangannya lebar kan ya? Nggak bawa apa-apa, suruh bawa, tolong bawain. Nanti sampai ke Bandar Lampung, sampai juga kepada sampean, diberikan kepada sampean. Bukan sampean yang berjasa, dia yang berjasa telah membawakan barang sampean sampai ke Bandar Lampung. Kalau dia nggak bantu tertinggal. Saya sudah berjuang untuk akhirat 40 hari negeri jauh kita masih banyak gampang. Itu yang niat 4 bulan lebih jauh nggak berangkat karena nggak punya uang banyak, gua suruh berangkat itu betul. Nanti sampai di akhirat sampai juga kepada sampean. Atau sampai nanti di akhirat sampai gawat itu para sampai gawat itu ketinggal itu. Siap salah. Umur harta tongkat. Anak istri kalau nggak diajak berjuang agama jadi beban, Pak. Belum lagi di akhirat di dunia sudah jadi beban. Maka betul kata orang 2 anak cukup,
berangkat untuk berjuang agama, dari rumah itu memberangkatkan orang-orang yang berjuang agama. Tidak satu pun rumah sahabat yang dari dalam rumah itu tidak memberangkatkan seorang pejuang agama. Kita niru rumah kita memberangkatkan orang yang berjuang agama. Siapa Allah? Bukan hanya memberangkatkan orang berjuang, bahkan orang bertamu ke rumah kita 3 hari. Terima Mas Duro, orang dapat hidayah. Rumah sahabat ini orang miskin, tapi jadi sejak menjadi sebab ayat Allah turun. Nabi bilang ada tamu ini, siapa yang saya bawa pulang ke rumah ini dijamin kelihatannya tanggung jawab sampai ada seorang sahabat nggak mikir-mikir di rumah ada makanan atau tidak, saya bawa pulang ya Nabi. Karena ini Pak dibawa pulang sampai di rumah duduk tamunya tanya sama istri ada makanan enggak? Ya ada, cuma 5 anak kita. Ya sudah, anak kita suruh tidur, kita juga malam ini nggak usah makan. Ini kamu dari Nabi untuk bawa ke rumah untuk jamu, biarkan makan sampai kenyang. Tamu di rumah kita malam ini. Akhirnya malam itu anak tidak makan sampai pagi lapar, suami istri juga tidak, demi untuk menjamu tamu. Itu rumah sahabat. Sehingga dengan orang itu turunlah ayat Allah wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Amalan seorang biasa saja menjadi sebab ayat Allah turun. Ada amalan di rumah kita. Jadi kan rumah kita seperti itu. Siap? Terima tamu, memberangkatkan orang keluar jalan Allah. Nah itu rumah yang jadi bekal. Tapi kalau berjuang agama jadi beban, paku satu aja dihisap. Rumah ditulis Pak, ya kan? Tamu 24 jam berapa? Tidak terima sumbangan. Seandainya sahabat ini mau ditulis rumahnya, mungkin silakan siapa saya yang butuh bantuan datang ke rumah saya. Mungkin begitu rumah sahabat. Dan rumah kita malah tidak terima sumbangan dalam bentuk apapun. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siap berjuang sama untuk agama ya. Masya Allah. Bergerak. Nabi-nabi berjuang bergerak. Gak ada yang diem. Akan bergerak. Gerak itu nanti akan jadi keuntungan buat kita. Pergi sejauh-jauhnya sana ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pergi yang jauh sana. Nanti bumi di Afrika akan bersaksi, manusia yang kita jumpai di sana akan bersaksi, bahkan kaki yang melangkah akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut cukup diam, semua bersaksi membela kita. Bukti bahwa kita telah berjuang agama. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergerak. Penting sekali umat ini bergerak. Kata Imam Syafi'i, ini ra'aitu wal ma'i yufsiduhu. Sungguh aku telah melihat air yang itu penuh dengan kerusakan. Air saja juga rusak, apalagi manusia kok menang baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti dengan kita bergerak karena dakwahnya lagi semua kebaikan, masjid-masjid akan banyak makmur seperti yang dibicarakan tadi di Madinah. Akan banyak laki-laki soleh menghiasi bumi ini, akan banyak wanita-wanita solehah, akan banyak rumah-rumah memberangkatkan mujahid-mujahid berjuang di jalan Allah, akan banyak anak-anak yang hafal Al-Quran jadi ulama-ulama dengan sebuah keberkahan. Oleh karena itu, sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini barangkali yang sudah ada yang niat untuk berangkat ke, bahkan yang bukan hanya niat berangkat ke negara jauh atau India, Pakistan, Bangladesh, atau ulama yang akan berangkat 1 tahun, silakan sekarang bismillah. Tasgil, mana tim tasgilnya? Mari Pak, silakan yang mau berangkat, yang tema ada beberapa jamaah. Jamaah yang mau berangkat ke Jepang pertama. Jamaah yang berangkat ke Jepang pertama ada Pak Camat, kemudian Pak Toba, Aan Mubarak, Ustadz Latif, Andi Arif, Pak Muzakir. Ini jamaah-jamaah yang orang-orang yang berangkat ke Jepang. Masya Allah. Silakan berdiri Pak. Berdiri dulu Pak.
Silahkan, bismillah. Berdiri Pak, yang disebutkan namanya tadi berdiri. Mari Pak, silahkan berdiri. Mana namanya? Pak Jamal, Pak Topa, Abu Barak, Ustaz Latif, Adi Arif, Pak Muzakir, ke Jepang. Silahkan Pak, bismillah. Langsung bergerak kumpul dengan Pak Jamal Pak. Yang mau ke negara jauh ini nanti kumpul semua dengan Pak Jamal. Kemudian jamaah satu lagi, jamaah yang mau berangkat ke Thailand. Dari Trimurjo satu jamaah dari Trimurjo. Mana Pak Halaman Trimurjo satu jamaah yang mau berangkat ke Thailand. Silakan Pak, bismillah berdiri. Nama oh, yang mau ke Siprus ada Jabar yang mau ke Siprus. Ya, yang termasuk juga dari Tumbaba. Dari Tumbaba silakan mau ke Siprus Pak, Masya Allah. Ya, tiket sudah siap, tinggal berangkat. Masya Allah, saudara-saudara kita. Monggo Pak, silakan berdiri Pak. Langsung bergerak kumpul dengan Pak Jamal. Silakan, bismillah. Mau ke Siprus. Yang dari Timur Jawa mau berangkat ke Thailand. Silakan, satu jamaah dari Timur Jawa mau berangkat ke Thailand. Jadi ya, metro ini dapat jadwal, dapat tugas setelah bagi-bagi, setelah musyawarah kemarin musyawarah, metro ini ngambil 3 negara, ada Denmark, Eropa, kemudian ada Jepang, kemudian ada Thailand. Nah, ini untuk penggarapan daerah metro. Maka siapa yang mau ambil boleh silakan. Thailand mana? Thailand Pak. Thailand atau yang lain, atau yang niat dulu silakan. Yang niat sekarang, yang niat sampai bulan akhir Desember. Silakan, bismillah. Niat negeri jauh Pak. Silakan kemudian ke IPB. Ke IPB ini ada Abdul Haris, Khairul, Abbas, Pak Hamdan, Pak Amsar dan Abu Darda. Ini mau ke India, Pakistan, Bangladesh. Bismillah berdiri. Silakan Pak, bismillah berdiri. Namanya sudah disebutkan, berdiri nama. Silakan. Mau berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh. Kumpul dengan Abdul Haris. Abdul Haris di belakang. Orang-orangnya mana Pak? Silakan bergerak ke belakang. Duduk dengan Mas Abdul Haris di belakang. Silakan, bismillah. Yang lain mungkin Pak, jamaah-jamaah yang tidak disebutkan boleh berdiri juga. Yang mau ke IPB silakan langsung bergerak ke belakang sana. Kumpul dengan Mas Abdul Haris. Kemudian jamaah 4 bulan jalan kaki yaumil qiyamah. Silakan berdiri semua Pak. Ini ada amirnya Pak Haji Darmawan, kemudian makmurnya Pak Sumino, Pak Tumino, Taslim, Pak Baratim, Andi, Abdul Fahmiro, dan Ustaz Muslim. Silakan, bismillah. Yang mau jalan kaki yaumil qiyamah. Monggo silakan Pak, berdiri mana jamaahnya? Silakan. Mana jamaah? Masya Allah, silakan berdiri Pak. Belakang kumpul dengan Mas Yusuf di belakang sana. Mas Yusuf di belakang. Mana Pak yang mau 4 bulan lagi jalan kaki? Silakan, bismillah. Atau 4 bulan yang lain selain jamaah kita? Atau yang mungkin lihat sampai di situ Pak? Silakan. Bergerak, kumpul dengan Mas Yusuf di belakang. Kemudian jamaah 40 hari. Ada 3 jamaah dari Metro Timur, 1 jamaah. Silakan Pak, bismillah, dari Metro Timur. Amirnya Faisal, Pak Faisal. Mana orangnya? Bismillah. Berdiri Pak, dari Metro Timur 1 jamaah. Itu Pak Faisal di belakang Pak, kumpul jamaah yang mau berangkat 40 hari dengan Mas Ibrahim.
yang mau berangkat 40 hari semua kumpul dengan Mas Ibrahim dari Metro Timur. Silakan mana jamaahnya Metro Timur? Metro Timur 40 hari saja. Silakan. Kemudian dari Metro Utara, satu jamaah dari Metro Utara. Amirnya Mas Abdul Qadir. Mana berdiri silakan. Metro Utara, Metro Utara. Silakan. Berdiri Pak. Mana jamaahnya? Silakan bismillah. Yang lain mana? Terus berjalan kumpul ke belakang sana dengan Mas Yusuf. Mas Ibrahim. Monggo Mas, silakan. Pak Haji silakan. Silakan Pak. Yang lainnya mana? Satu jamaah dari Metro Utara. Kemudian satu jamaah lagi dari Bekri. Dari Bekri. Mana? Bekri. Satu jamaah dari Bekri mana? Bismillah berdiri Pak. Dari Bekri. Bismillah, bismillah. Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Semoga Allah terima, Allah kabulkan semuanya. Allah mudahkan urusan-urusan. Masya Allah. Silakan yang lainnya Pak. Mungkin jamaah-jamaah yang belum disebutkan tadi dari halaman-halaman, dari masjid-masjidnya, dari kampung-kampungnya mana, silakan berdiri dan mau berangkat berapa saja waktunya, atau 40 hari tadi, atau misalnya kurang dari 40 hari misalnya, silakan berdiri langsung ke belakang, nanti kumpul dengan teman-teman di belakang sana yang sudah mendaftarkan. Mungkin ada yang belum pernah keluar sama sekali di semua. Bismillah mengawali 3 hari. Barangkali ada yang biasa dari Pak. Mari Pak, silakan berdiri. Yang mau 3 hari besok. Yang belum pernah sama sekali, jangan sampai kita ini punya umur kalau ya kan tidak sedikit pun yang digunakan untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak sekalian. Semua niat Pak ya. Siapa yang tidak niat? Ada nggak yang tidak niat? Semua niat Pak ya. Jadi Allah berjanji dakwah ini Pak yang hijrah dengan yang menerima jamaah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wal ladzina amanu wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jadi orang beriman yang berjuang di jalan Allah dengan cara berhijrah, meninggalkan kampungnya, pergi kampung yang lain, negeri yang lain, dan mereka orang yang menerima kedatangan rombongan dan membantu menyiapkan tempat juga, itulah orang yang beriman yang sesungguhnya. Dan untuk mereka Allah janjikan ampunan dan rezeki yang tinggi. Maka ketika kita tidak sedang keluar, ada tamu masuk ke kampung kita, jadilah orang yang surah membantu orang jamaah yang datang. Siap insyaallah ya. Waktu di masjid dijaga, ada taklim kita ikut, ada silaturahmi kita ikut, ada jamaah kita nusron. Semoga semua yang di sini tidak ada satupun yang tidak niat untuk menggunakan hukumnya dalam rangka berjuang di jalan Allah, meneruskan kerja yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majelis kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, jadi sudah